masyarakat yang efektif dan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian ekosistem Waikambas. Ketika evakuasi, kita dilarang berbalik arah. Tujuannya apa? Agar kita tidak bertabrakan dengan peserta lainnya yang melakukan evakuasi juga. Pak Bikul. Iya, Bu. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Ibu Insinyur Liza dari MM. Forum nelayan ini sebenarnya sebagai wadah kita, Bu, wadah kita untuk nelayan-nelayan yang ada di Pantai Timur, terutama di 5 desa yang selama ini terlibat dalam program rajungan. Jadi sebetulnya kelompok nelayan ini sebetulnya ujung tombak kita untuk memberikan contoh-contoh baik, Bu, untuk praktik-praktik baik dalam pengelolaan rajungan, terutama bagaimana cara menangkap atau melakukan pengelolaan itu sendiri. Tapi pun merupakan suatu kehormatan, terus terang ini Pak Rizani, saya bisa hadir di sini. Adanya NGO yang ada di Lampung. Mudah-mudahan semangat kita pada hari ini akan jauh lebih membara pada esok hari. Perkenalkan, saya Afrizal Firdaus. Saya FO, Field Officer di Desa Margasari yang ditempatkan oleh Mitra Bentala sebagai petugas yang berada di lapangan. Kebetulan saya hari ini ditugaskan atau menjadi fasilitator di kegiatan pertemuan Forum Komunikasi Nelayan Tradisional Pesisir Timur Lampung. Kegiatan ini kan adalah pertemuan tahunan forum. Ya, alhamdulillah hari ini dari masing-masing perwakilan forum kabupaten dan provinsi telah menyampaikan setiap laporan-laporan yang telah dilaksanakan selama periode 2024 ke 2025 ini. Ya. Alhamdulillah ada sedikit diskusi tadi, diskusi soal program kerja apa saja yang telah berjalan, tindak lanjutnya itu seperti apa yang akan dilakukan untuk kedepannya. Karena fungsinya diskusi ini adalah untuk menjadikannya atau merumuskan program kerja yang menjadi lebih baik lagi untuk di tahun 2025 ini. Ini adalah hari pertama kita untuk kegiatan pertemuan ini, dan di sesi kedua nanti diskusinya mungkin akan jauh lebih panjang lagi karena akan mengkaji dan merekomendasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk di tahun 2025 ini. Ketua kelas, kalau yang nggak ingat sama hasil diskusi kemarin, boleh. Tadi dulu sama ketua kelas. Oh, ingat apa enggak? Saya ini kan rajungan yang sudah direbus itu tidak sesuai dengan harga, terlalu murah. Terus keamanan, maksudnya kan keamanan ini kan diperlu kalau di laut kan, karena sering jaring hilang, sering perompakan itu kan kadang nelayan gitu di Sungai Burung ya, di Kuala Teladas gitu, di Sungai Burung Kuala Teladas. Terus pengadaan bahan bakar, maksudnya ini pengadaan bahan bakar ini kayak solar kan, kita di Sungai Burung belum ada subsidi nih, kami nih gimana gitu caranya bisa subsidi, karena di Sungai Burung itu kan terlalu mahal. Jadi melanjutkan yang tadi Ibu Rukia sampaikan ya, di situ kita ada kerusakan habitat akibat alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Jadi di perairan Tulang Bawang itu ada beberapa alat tangkap yang tidak ramah seperti troll, terus ada
garuk kerang gitu loh. Jadi dia kayaknya besi sampai ke dasar gitu. Jadi kan baik itu terumbu karang yang kecil maupun tempat-tempat habitat telur rajon bertelur itu semuanya hancur karena itu. Nah selain itu juga dari abrasi kan itu tuh kurangnya kesadaran masyarakat akan benang mangrove. Jadi masih ada beberapa oknum yang melakukan penambangan secara liar. Nah setelah ditebang secara liar, tapi kurang juga nih yang sadar betapa pentingnya mangrove, sehingga tidak ada penanaman ulang baik itu mangrove maupun yang pohon-pohon yang bisa digunakan untuk menahan abrasi laut itu. Setelah itu juga ada kita kurang verifikasi usaha nelayan. Jadi kan di dalam forum itu terlibat ada KUB, terus Poklasar dan Pokmaswas. Nah dari Poklasar ini itu kan baru dibentuk sekitar akhir tahun kemarin. Nah di situ masih banyak kekurangan seperti kurangnya alat-alat, terus juga ada untuk memasarkan secara luas kan. Kita kan butuh yang namanya sertifikasi halal. Nah itu dari Poklasar kami belum mendapatkan itu. Isu yang ada di Lampung Tengah, satu, tambang pasir di Lampung Tengah akan beroperasi lagi. Ya. Maraknya setrum di Waitusan, setrum dalam arti ya ilegal barangkali ya, setrum pakai jalur berjalan. Yang ketiga, limbah pabrik di setiap musim penghujan selalu mengalir limbah baik dari perusahaan maupun bikinan ya, kita kan nggak tahu ya gitu loh Mbak ya Mas. Kemudian yang keempat, harga jual beli nelayan, hasil nelayan di bawah standar, itu nanti mungkin sebagai catatan di forum ini nanti. Yang kelima, banyaknya fasilitas bangunan pemerintah tidak beroperasi, tidak berfungsi. Dari bangunan-bangunan pemerintah yang sudah dibangun dengan anggaran pusat maupun daerah tidak digunakan, tidak berfungsi. Kemudian yang keenam, rendahnya SDM soal hukum, literasi keuangan ini ya, keuangan. Kemudian yang ketujuh, masih lemahnya pengetahuan pengolahan limbah baik dari masyarakat maupun limbah umum. Itu yang kita perlu penanganan secara intensif ya, barangkali nanti kita bisa dibahas bersama. Kemudian yang ke-8, mahalnya BBM enceran untuk di nelayan. Di masing-masing kabupaten ya. Bro, ini membahas masalah kekuatan provinsi, jadi kekuatan internal dan eksternal. Kedua, adanya bantuan daring dari DPR RI. Yang ketiga, memiliki hubungan yang baik dengan pengelola SPBU subsidi. Nama saya Nengkat ya, tapi saya dari kelompok Poklasar ibu-ibu dari MGM. Nama kelompok kami Dapur Bodol Cantik. Ini ikut terlibat dalam forum karena kami mengelola atau bikin produk, membuat produk dari hasil tangkapan ikan atau rajungan, bahkan cangkang rajungannya itu kami olah menjadi bubuk atau tepung rajungan dan dicampur dengan produk kami. Saya Destia Novasari, saya koordinator program perikanan dari Mitra Bentala. Hari ini adalah kegiatan pertemuan Forum Nelayan, Forum Komunikasi Nelayan Tradisional Pesisir Timur Lampung atau Forum Netral, di mana kegiatan ini menjadi salah satu pertemuan rutin tahunan yang diadakan difasilitasi oleh Mitra Bentala. Tujuan pertemuan ini adalah untuk meningkatkan kerjasama nelayan,
kemudian membahas atau mengevaluasi program kerja yang sudah dilakukan selama 1 tahun, dan juga sekaligus menyusun program kerja yang akan dilakukan selama 1 tahun ke depan. Selain itu, pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk menyusun isu-isu yang dihadapi oleh nelayan selama melaut atau beraktivitas sebagai nelayan. Kemudian isu ini direncanakan akan dibawa kepada DPRD untuk menghimpun support dari berbagai pihak termasuk DPRD. Saya Mas Habi, Manajer Advokasi dan Kajian Mitra Bentala Lampung. Pertemuan Forum Nelayan Tradisional Pantai Timur ini sangat baik sekali ya. Yang pertama, ini sebuah wadah koordinasi dan komunikasi antar nelayan, kemudian paling tidak dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraannya ya itu. Nah, dengan wadah ini tentunya apa yang bisa dilakukan, kemudian apa yang diharapkan oleh nelayan ya ke depannya, karena melalui forum ini juga kan bisa menyampaikan ke berbagai pihak ya, ke berbagai pihak kepentingan, baik itu dari pemerintah, kemudian perguruan tinggi, kemudian teman-teman dari NGO, lembaga swadaya masyarakat, kemudian pihak swasta segala macam, sehingga ini terjadi saling komunikasi, kemudian terbangun sinergisitas ya, sinergisitas antar para pihak itu dalam rangka untuk mewujudkan perikanan berkelanjutan. Bantu PJKP yang